Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Bu Rima akan melanjutkan video pembelajaran matematika kita yang keempat, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau kemarin kalian latihan tentang jumlah-jumlahan, sekarang kalian latihan tentang kurang-kurangan. Tetapi kurang-kurangan ini berbeda dengan kelas sebelumnya. Kalau mungkin pengurangannya itu positif dengan positif, misal seperti 15 dikurangi 7 hasilnya 8, atau mungkin 18 dikurangi 16 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang itu bukan lagi seperti ini, tetapi kalian nanti akan belajar pengurangan bilangan positif dengan negatif atau negatif dikurangi positif. Nah, dalam belajar pengurangan bilangan bulat kali ini, Bu Rima akan menjelaskan 3 cara. Kemudian nanti kalian boleh memilih salah satu cara atau mungkin menemukan cara lain boleh. Tapi Bu Rima akan memberikan 3 cara dalam video ini. Cara sebelum kalian mempelajari 3 langkah pengurangan, Bu Rima berikan dulu cara membaca garis bilangan ya. Kita lihat dulu, kan ini ada 3 garis, 1, 2, 3. Nah, kita lihat dulu garis dari yang ketiga ini, garis yang paling bawah. Garis yang bawah dari 1, 2, 3 ini adalah garis ini. Nah, ini adalah 4. Kita tulis dulu 4. Kemudian kita lihat dulu garis yang kedua. Garis kedua di sini ada kata negatif 6. Berarti dikurangi 6. Setelah kita lihat garis kedua, kita lihat garis ketiga. Nah, garis ketiga ini hasil ya. Yang paling atas itu hasil. Hasilnya adalah negatif 2. Gampang kan? Contoh lagi ya. Ingat, garis yang paling bawah itu awal, kemudian yang tengah itu tengah, kemudian yang paling atas itu adalah hasil. Kita lihat garis pertama, ketinggiannya ini 1, 2, 3. Ketinggian yang pertama itu adalah dari 0 ke negatif 3. Ini ada bilangannya negatif 3. Kemudian yang tengah kita lihat di sini, untuk yang tengah ya, ini juga negatif 3. Nah, yang paling atas ini adalah hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, contoh terakhir pembacaan garis bilangan, kita lihat lagi garis yang paling bawah. Dari ketiga garis lurus ini, yang paling bawah adalah ini. Nah, ini ke kanan, maka ini udah ada bilangannya, ini 5. Kita lihat dari 3 garis itu yang tengah. Yang tengah ini ada bilangannya, berarti dikurangi itu 7. Kemudian yang paling atas ini adalah hasil, berarti jawabannya adalah negatif 2. Pertama yaitu kita menggunakan garis bilangan ya. Kita langsung saja masuk ke contoh. Misalnya 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4. Kita lihat dulu di angka awal. Angka awal adalah 3. Bu Rima ingatkan lagi, kalau 3 itu tidak langsung di sini ya, tapi kalian itu dari titik 0 melangkah 3 langkah. Ini positif atau negatif? Ini adalah termasuk bilangan positif. Jadi kita melangkahnya ke kanan 3 langkah dari 0. Berarti 1, 2, 3. Ini pemberhentian sementara. Nah, kita lihat ini negatif 4. Negatif itu berarti melangkahnya ke kiri. Ke kiri sebanyak 4 langkah. 4 langkahnya itu dari angka 3 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah pemberhentian terakhirnya. Jadi 3 dikurang negatif 4 adalah negatif 1. Negatif 1. Selanjutnya, contoh selanjutnya misalnya negatif 2 dikurangi
paling depan. Angka paling depan adalah negatif 2. Berarti dia melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah. Dimulai dari 0. Berarti 0 ke kiri 2 langkah, 1, 2. Ini adalah pemberhentian sementara. Kita lihat lagi angka selanjutnya, yaitu negatif 3. Negatif 3 berarti ke kiri juga. Dari posisi sementara ini kita ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, ini adalah pemberhentian terakhir di negatif 5. Jadi negatif 2 dikurang 3 adalah negatif 5. Ini adalah contoh menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu perhutangan. Di penjumlahan kemarin juga ada perhutangan. Tidak jauh berbeda dengan penjumlahan kemarin ya. Misalnya 3 dikurangi 6. 3 ini positif. Jadi 3 ini masuk ke bayar 3. Negatif 6 ini termasuk bilangan negatif. Jadi dia berarti hutang 6. Kalian punya hutang 6. Terus dibayar 3. Berarti dibayar 3. Sisanya positif atau negatif? Sisanya negatif. Masih hutang berapa? Masih hutang 3. Lanjut lagi, misal kalau negatif 4 dikurangi 5. Negatif 4 ini berarti dia hutang 4. Negatif 5 itu artinya hutang 5. Hutang 4, hutang lagi 5. Maka hasilnya adalah hutang. Jadi berapa hutangnya? Jadi hutang 9. Lagi misalnya 12 dikurangi 15. 12 ini positif. Berarti dia masuk ke bayar 12. Negatif 15, dia masuk ke hutang 15. Kalian punya hutang 15, baru dibayar 12, maka sisa hutangnya adalah 3. 12 dikurangi 15 adalah negatif 3. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu jika negatif bertemu dengan negatif. Jadi kita namai saja ini sebagai pengingat negatif dengan negatif. Dulu di kelas 4 atau di kelas 5 kalian pernah mempelajari yang namanya kalau positif kalikan positif hasilnya adalah positif. Kalau positif dikalikan negatif maka hasilnya adalah negatif. Kalau negatif dikalikan dengan positif maka hasilnya adalah negatif. Kalau negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Nah, ini kalian harus ingat ini. Kita masuk ke soal langsung ya. Misal jika soalnya 3 dikurangi negatif 4. Nah, di sini negatif bertemu dengan negatif, jejer. Jadi kalau mereka jejer, negatif dengan negatif jejer, kita ingat yang ini. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Negatif bertemu negatif maka hasilnya adalah positif. Kita tulis ulang. 3 negatif dengan negatif bertemu menjadi positif 4. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini memerlukan 2 langkah ya. Ini soal, ini langkah 1.
langkah kedua adalah kalian mengingat ini. Ya, contoh selanjutnya, misalnya 4 dikurangi negatif 5. Berapa hasilnya? Kita lihat dulu di soal. Ada nggak yang negatif bertemu dengan negatif? Nah, ini ada. Berarti ini dilihat dulu negatif. Kalau ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Ini hilang digantikan dengan tanda positif. Terus 4 ditulis seperti soal 4. 5 juga ditulis seperti soal 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kalau misalnya lagi negatif 3 dikurangi negatif 2, berapa hasilnya? Kita lihat lagi, ada nggak yang tanda sama tanda itu jejer? Kayak ini. Oh iya, ada yang jejer. Kalau negatif bertemu dengan negatif, maka ini hilang, kemudian ini menjadi positif. Nah, angka ini ditulis plek, nggak usah dirubah-rubah, plek. Berarti negatif 3 ditambah 2, karena ini hilang, ini juga hilang. Negatif 3 ditambah 2. Kita masuk ke metode yang kedua tadi. Negatif 3 itu berarti hutang 3. 2 itu berarti bayar 2. Hutangnya, kalian punya hutang 3, bayar 2, berarti hutangnya masih 1. Berarti negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Nah, Bu Rima berikan lagi satu contoh sebagai penutup ya. Misal kita pakai angka negatif 10 dikurang negatif 4. Nah, negatif sama negatif bertemu lagi. Kalau mereka bertemu, maka luluh menjadi positif. Negatif sama negatif, ini negatifnya hilang, ini hilang, jadinya positif. Kemudian ini ditulis podo plek sama plek, tidak berbeda. Ini 4 juga ditulis sama plek. Nah, kita masuk ke metode yang kedua, yang perhutangan tadi. Negatif 10 berarti hutang 10. 4 berarti dia bayar 4. Kalian punya hutang 10, dibayar 4, hutangnya masih 6, berarti negatif 6. Nah, ini adalah beberapa contoh dan juga beberapa langkah untuk mengerjakan pengurangan bilangan bulat. Kalian boleh memilih salah satu atau mungkin 2 atau semuanya digunakan, atau kalian mempunyai cara lain yang bisa memudahkan kalian untuk memahami konsep pengurangan, itu juga boleh digunakan. Kemudian Bu Rima mau mengingatkan lagi, untuk pengurangan bilangan bulat ini kalian harus lebih teliti dalam melihat tanda positif atau negatif. Karena positif itu tidak ditulis positifnya, tetapi kalau negatif ada tanda negatifnya. Kalau kalian salah-salah tidak melihat tanda, kalian juga bisa keliru karena tanda ini sangat mempengaruhi hasil. Nah, sekian video pembelajaran keempat dari Bu Rima. Semoga bermanfaat bagi kalian selama BDR ini, dan semoga kalian juga lebih mudah memahami materi. Sekian dari Bu Rima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.